Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda bersama FM Pilihan Pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar Bersada FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saya harapkan kabar Anda dalam keadaan baik, sehat keluarga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik pendengar, syukur alhamdulillah di kebersamaan kita pagi hari ini ya, hari Senin 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Oktober 2024. Ada saya Nataskia di sini yang akan menemani Anda ya, kurang lebih nanti sampai purna di pukul 10 pagi kita bersama dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Dan baik pendengar, pagi hari ini di Presisi, Prestasi dan Edukasi kita nanti akan berbincang dengan narasumber kita ya. Ada Dr. Lilis Sunarti. Beliau adalah pimpinan klinik Poskestren SMP dan SMA MTA dengan tema kita pagi hari ini ya, Hari Santri 2024 dengan Poskestren SMP dan SMA MTA sigap serta tanggap kesehatan siswa dan juga santri. Dan nanti kita akan membahas lebih jauh lagi pendengar ya. Untuk Anda silakan bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa masuk saja di telepon 02716381123 atau bisa SMS maupun WhatsApp, dan bisa telepon by WhatsApp juga ya di 081393809000. Selain itu pendengar, Presisi hari ini juga disiarkan melalui live streaming YouTube ya. Anda bisa menonton siaran kami langsung di channel YouTube kami di 102,2 Persada FM, dan Anda bisa meninggalkan untuk komentar Anda ya di kolom chat. Dan baik, kita langsung sapa untuk narasumber kita pagi hari ini ya, dengan Dr. Lilis Sunarti, pimpinan klinik Poskestren SMP dan SMA MTA yang sudah tersambung via Zoom ya. Kita sapa untuk Dr. Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Lilis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, baik. Sekarang posisinya di mana nih Dr. Lilis? Ini baru di Poskestren SMP MTA Gemolong. Iya, baik. Kesibukan sekarang apa saja nih Dr. Lilis? Apa ya Mbak? Cuma kalau pagi praktek di rumah, Iya. siang praktek di jam 9 sampai jam 1 praktek di SMP Gemolong. Kemudian di SMA kebetulan saya cuma seminggu sekali nih Pak, pas hari Rabu. Iya, itu hari Rabu jam berapa dok? Saya di SMA itu hari Rabu jam 9 sampai jam 12. Begitu ya. Kalau di Poskestren SMP MTA itu setiap hari begitu? Praktek Ya, setiap pagi saya. Setiap pagi ya. Baik. Baik, Dr. Lilis, mengenai tema kita pagi hari ini dalam rangka Hari Santri 2024 dengan tema kita dengan Poskestren SMP dan SMA MTA sigap serta tanggap kesehatan siswa dan juga santri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi untuk tema kita pagi hari ini nih, Dok, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu mengenal bagaimana kita Poskestren SMP dan juga SMA MTA ini seperti apa nih dok? Mungkin bisa diterangkan terlebih dahulu. Dimulai dari SMP dulu ya Mbak ya. Iya. Poskestren SMP MTA Gemolong ini berdirinya sudah lama ya Mbak ya. Saya mendapatkan SK itu 2015, tapi sebelum itu sudah praktek di SMP MTA Gemolong dengan praktek perorangan ya Mbak ya. Jadi belum jadi klinik. Kemudian dengan berjalannya waktu Poskestren ini akhirnya bisa menjadi klinik.
Di klinik Poskestren ini kita ada dokter gigi sama dokter umum, Mbak. Dokter umumnya ada 3. Saya sendiri yang pagi ya Mbak ya, yang sore itu ada 2 orang dokter. Kebetulan beliaunya PNS, jadi biasanya sore aja. Kemudian dokter giginya pagi hari. Kalau di SMP MTA Gemolong kita sudah bisa melayani luar ya Mbak ya, maksudnya pasien yang umum, pasien yang dari luar, karena kita kerjasama sama BPJS, insya Allah bisa periksa. Tapi kalau untuk SMA ini kebetulan berdiri baru mulai operasi itu 3 bulan Mbak, 3 bulan ini Mbak. Jadi untuk SMA MTA Poskestrennya memang baru khusus untuk kita melayani anak-anak santri dan seluruh karyawannya ya Mbak ya. Karena izinnya berproses, jadi kita belum bisa melayani pasien yang dari luar. Begitu. Jadi proses nanti menuju sama seperti yang ada di Poskestren SMP MTA ya Dok ya? Mudah-mudahan Mbak. Iya baik. Kalau yang di SMA MTA ini untuk dokter yang ada itu dokter apa saja Dok? Kebetulan ada dokter umum sama dokter gigi Mbak. Dokter umumnya ada 3, dokter giginya ada 1. Dan kebetulan dokter yang praktek selain saya yang dokter umum sama dokter giginya itu juga berpraktek di klinik kita, di klinik MTA Semangat. Begitu ya. Baik, nanti semoga juga yang ada di Poskestren SMP MTA penyusul di seperti yang ada di Poskestren SMP MTA juga. Ya dokter, untuk tema kita pagi hari ini nih Dok, mungkin bisa diinformasikan juga untuk kesehatan siswa atau santri dari SMP dan juga SMA MTA ini seperti apa nih Dok? Jadi tujuan kita pembuatan Poskestren kan memang tujuan utama untuk anak-anak santri dan seluruh sivitas di SMP maupun di SMA gitu Mbak ya. Jadi memang khususnya kita itu untuk utama untuk santri. Jadi mereka biar terjaga kesehatannya, terutama karena kebanyakan santri kan tinggal di asrama. Kalau tinggal di asrama itu mereka itu kan anak-anak ya, terutama yang SMP itu kan banyak penyakit menular, jadi nanti satu kena yang lainnya juga kena. Jadi kalau kebanyakan yang ini ya Mbak, akhir-akhir ini yang baru umum ya, baru kena, anak-anak itu kena banyak yang cangkrangan sama gondongan. Parotitis sama varicella. Seperti itu. Di SMA kebetulan sama Mbak, lah ini SMA ini yang putra ini baru banyak skabies Mbak, yang banyak untuk penyakit asrama yang bilang gudikan itu loh Mbak itu. Oh iya, begitu. Ya untuk saat ini kalau yang dikeluhkan biasanya dari para siswa dan juga santri ini apa saja nih Dok? Biasanya kalau yang mereka periksa begitu? Oh iya, kebanyakan anak-anak itu apa ya Mbak? Ya memang ada sakit betulan, kemudian ada yang sakit bukan betulan. Maksudnya anak-anak itu kan suka, maksudnya ya ada yang konsultasi, ada yang pengennya ke Poskestren ngadem itu juga ada. Tapi kebetulan ini memang anak-anak yang sudah terkondisi, memang yang banyak datang itu keluarnya kan akhir ini baru batuk pilek yang banyak ini Mbak. Iya. Ya, tadi ada siswa yang sebenarnya tidak sakit tapi cuma ngadem di Poskestren SMP MTA gitu. Itu karena posisinya memang ada di lingkungan asrama atau bagaimana nih Dok? Ya, jadi Poskestren yang di SMP MTA ini dekat dengan asrama putri Mbak. Jadi di belakang sekolah SMP dan bergandengan dengan SMP putri, asrama putri. Karena lokasinya memang di situ ya, jadi mungkin juga karena apa ya, nakesnya di situ juga mungkin ramah-ramah begitu. Enggak Mbak, kebetulan kan ini Mbak, kalau pas musim panas gitu, anak-anak kan pada istirahat itu banyak yang kesini karena di Poskestren kebetulan kan pakai AC, Mbak. Jadi alasannya cuma ngadem aja dong bentar gitu. Ada juga yang memang kebetulan sakit betulan ya ada. Kebanyakan memang seperti itu yang sakit betul-betul yang periksa. Ada beberapa anak-anak yang cuma itu ngadem itu cuma sebentar. Tapi nanti lama-lama anak itu juga kan bosan sendiri kok, Mbak. Mereka sudah tidak ke sini lagi. Jadi yang betul-betul sakit yang datang ke Poskestren. Iya, ini sama kasusnya misalnya anak-anak yang beristirahat di UKS walaupun mereka tidak sakit begitu. Iya, baik. Sama. Iya, baik. Dokter Lilis, tadi kan kalau di asrama itu sangat riskan sekali ketika ada wabah virus ya seperti gondongan, campak dan lain sebagainya itu cepat menular karena mereka
berada dalam satu kamar itu ada berapa anak begitu. Nah biasanya kalau untuk apa ya yang dilakukan oleh Poskesteren sendiri untuk menanggulangi ini seperti apa? Oke. Ini kebetulan yang banyak itu siswa putri Mbak ya. Siswa putri itu kalau kita apa ya Mbak namanya ini baru banyak sekali Mbak, nanti kita sampai kewalahan. Sebetulnya ada tempat isolasi kan terbatas Mbak, jadi tidak bisa menampung semuanya. Harusnya kalau yang penyakit menular ini harus kita isolasi sebetulnya, tapi karena tempatnya juga apa ya kurang besar, mungkin tidak bisa memenuhi semuanya yang sakit, jadi kebanyakan yang rumahnya dekat dari Gemolong kita perbolehkan pulang Mbak, dengan catatan kita edukasi ke orang tua memang penyakit ini menular dan harus istirahat di rumah seperti itu. Kalau yang tinggal di asrama ya sudah kita edukasi ke pembina, memang anak-anak betul-betul harus diisolasi, jangan sampai apa ya bisa menular ke teman yang lain. Tapi lucunya lagi ya Mbak, anak-anak itu kadang seperti ini boleh diperbolehkan pulang, jadi mereka itu kadang biar ketularan nanti biar bisa pulang itu juga seperti itu. Iya, dengan motivasi bisa biar tertular biar pulang begitu. Iya. Baik, baik. Nah kalau ini yang sudah terkena ya Dok ya. Iya, yang sudah terkena begitu. Nah kalau tadi kan kebanyakan dari asrama putri. Kalau asrama putra sendiri tidak banyak yang ini ya Dok ya. Kalau dari seperti virus gondongan dan campak untuk saat ini ya belum sampai menyebar ya kalau yang ada di asrama putra. Iya, baik. Suaranya sepertinya tidak masuk ini Dok Lilis. Ya, bisa ya sudah masuk ya. Tadi Dok bisa diulangi kembali untuk yang di asrama putra tadi kan tidak banyak yang terkena begitu. Untuk tindakan pencegahan sendiri nih Dok, biar nantinya ke depannya itu tidak banyak virus-virus yang akhirnya menyebar dari para santri ini bagaimana? Ya, karena kebanyakan penyakit yang baru saat ini menular itu kan penyebabnya adalah virus, jadi kita memang edukasinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh Mbak. Jadi anak-anak kalau bisa itu istirahat yang cukup, kemudian gizinya juga diperhatikan. Jadi mungkin nanti dari usulan ke dapur itu masaknya mungkin lebih ditambahi atau dikasih buah atau makannya yang mengandung gizinya yang lebih baik lagi. Kemudian kita kasih suplemen vitamin misalnya. Ya itu untuk tindakan pencegahan ya. Nah selama ini Dok untuk edukasi ke siswa sendiri atau santri itu bagaimana untuk agar mereka itu lebih peduli dalam menjaga kesehatan begitu? Kalau santri-santri putra itu kebanyakan itu ya Mbak, kadang mereka terfokusir habis sekolah itu kan sudah pulang sore dan futsal, olahraga. Kalau anak putra itu memang mereka itu lebih aktif ya Mbak ya. Jadi mereka itu kadang nggak merasakan capek dulu, tapi nanti setelah mereka kegiatannya terlalu berat baru down. Jadi mereka itu kebanyakan ya kita motivasi anak-anak itu biar karena penyakitnya itu baru mewabah ya anak-anak harus meningkatkan daya tahan tubuh tadi, harus istirahat, jangan terfokusir. Nanti kalau terfokusir daya tahan tubuhnya turun mesti ketularan seperti itu. Iya. Ya, itu untuk wabah-wabah yang ada begitu. Nah, kalau dari Poskesteren sendiri nih Dok, apakah ada agenda khusus gitu, misalnya ada edukasi ke siswa atau santri ini misalnya tentang penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya ada kanker serviks dan lain sebagainya begitu? Kalau anak-anak bukan kanker serviks, memang kita kasih penyuluhan, terutama penyakit-penyakit yang banyak menyebar di asrama, Kalau anak-anak putri itu biasanya bukan penyakit itu ya Mbak, kita anak-anak putri itu kan kadang keluarnya banyak mengenai menstruasi ya Mbak ya. Nah itu kita edukasi yang untuk itu Mbak. Jadi anak-anak putri itu karena sudah tekanannya berat, kemudian stres, tugasnya banyak, belum terasa itu kadang menstruasinya itu tidak teratur, ada yang 2 bulan sekali baru men. Ada yang sebulan mainnya 2 kali, 3 kali, itu yang paling banyak kita edukasi. Kemudian menggunakan pembalut juga. Kalau yang putra itu kita edukasinya tentang pembulian, itu bukan penyakit ya. Tapi anak-anak putra itu kan memang seperti itu Mbak. Banyak banget kejadian anak-anak putra itu yang baru bermasalah dengan temannya, kemudian adu fisik itu juga ada. Kemudian ada anak-anak putra yang misalnya jatuh saat futsal, itu banyak banget Mbak. Jadi kita
akhir-akhir ini yang kita kemarin edukasi itu untuk putra itu tentang pembulian. Begitu. Jadi beda ini ya masalah ya antara putra dan putri ya, karena kondisi mereka juga gitu. Nah kalau kalau untuk pembulian sendiri nih dok, otomatis kan apa ya, psikisnya juga kena ya dok ya, tidak hanya fisiknya saja. Nah biasanya tindakannya apa saja nih dok? Kalau sudah ada kasus seperti itu, kan ada kejadian sampai luka, kan memang kita bawa ke poskestren, Mbak. Mereka biasanya membawa ke poskestren, anak dua-duanya yang baru bermasalah itu dibawa, kita obati dulu permasalahannya. Kalau misalnya ada luka, ya kita tangani lukanya. Kemudian kita konsulkan ke sekolah, Mbak. Kalau di SMP, ya, di SMP dikonsulkan ke sekolah untuk guru BP-nya. Jadi mereka nanti bisa mendatangkan orang tua. Kemudian kita juga edukasi ke anak-anak bahwa pembulian itu tidak benar, ya, tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Jadi anak-anak diberikan pengertian selain di poskestren juga di guru BP, Mbak. Kemudian diundang orang tuanya. Kadang kan orang tuanya nggak terima ya, Mbak, ya, anaknya kekerasan fisik itu nggak terima. Jadi memang dua-duanya harus dipanggil, jadi bisa diistilahkan dan diberikan pengertian memang anak-anak ini seperti itu, dan semuanya itu tidak baik. Jadi nanti orang-orang tua itu biar mereka itu tidak menyalahkan satu dengan yang lain, diberikan pengertian. Baik. Menurut Dokter Lilis sendiri nih, dari siswa dan juga para santri sendiri nih, dalam mereka tuh menjaga peduli kesehatan tuh sejauh ini bagaimana nih dok? Apakah mereka sangat peduli atau mungkin terlalu abai atau bagaimana nih? Kalau anak-anak putri insya Allah sudah peduli, Mbak. Tapi kalau anak putri itu kebanyakan mereka itu kadang tidak peduli, Mbak. Mereka kadang kan kaos kaki aja itu dipakai seminggu. Kalau kesini itu tuh, Mbak, kalau lepas sepatu itu kaos kakinya bau, tak suruh pulang lagi. Kemudian kaos dalam itu juga, handuk itu anak-anak putra itu terlalu abai. Makanya kadang kalau penyakit kulit itu biasanya banyak menyerang ke anak-anak. Karena mereka kurang menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungannya, Mbak. Seperti itu. Iya, kalau di asrama itu banyak ini ya dok ya, seperti penyakit kulit gitu, tertular yang tadi ya seperti gudikan dan lain sebagainya begitu. Itu gampang sekali karena kondisi kebersihannya juga ya dok ya, atau mungkin handuk ketemu sebelahan sama temennya itu juga bisa menular juga gitu. Ya sekalian kabias sudah mesti ada penyakit yang lain yang mungkin ada alergi, kemudian ada dermatitis, itu juga banyak, Mbak, karena mereka tidak memperhatikan lingkungan ya, Mbak, ya. Kadang kan kita kalau handuknya mungkin 1 bulan nggak dicuci, kemudian spraynya juga, tempat tidurnya itu juga tidak di PP lah, itu sumber penularan juga. Kalau anak-anak yang alergi itu kan yang riskan itu di lantai atas, Mbak. Mereka kalau alergi dingin itu bintol-bintol, kemudian bersin-bersin itu juga banyak. Jadi yang paling sering memang ya skabies ini, Mbak. Dulu di SMP itu sampai dipulangkan banyak banget, tapi ini alhamdulillah akhir-akhir ini nggak begitu jelas munculnya, cuma 1, 2, 3 itu nggak begitu nemen gitu, nggak begitu parah. Iya, itu apakah kondisi cuaca juga ikut mempengaruhi nih dok? Kalau skabies enggak, Pak. Skabies ini mungkin karena kebersihan tadi, kemudian kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Kalau cuaca yang mungkin saya sebutkan tadi bisa karena ada yang alergi, rinitis, kemudian yang alergi gatal-gatal tadi, Mbak, kan banyak seperti itu karena cuaca mempengaruhi yang ini. Tadi skabies gitu ya dok ya? Ya. Skabies itu cirinya seperti apa nih dok untuk gejalanya sendiri? Gatal-gatal di sela jari tangan, jari kaki, nanti menyebar ke kemaluan, Mbak. Oh gitu. Kadang bintik-bintik merahnya tuh ya kalau masih awal kan belum begitu banyak, jadi baru bintik-bintik di sela jari kaki, jari tangan. Nanti kebanyakan anak-anak itu keluarnya mereka sudah itu, jadi kaki-kaki tangannya itu belum muncul banyak, tapi di kemaluan sudah itu merah-merah. Itu menular ya dok ya, itu kalau itu menular ya. Apakah kondisi air juga ikut mempengaruhi juga dok? Kalau alhamdulillah di sini airnya sudah bagus, Mbak. Dulu awal-awal mungkin airnya nggak begitu, itu banyak resikonya ya, bukan cuma skabies, yang lain juga bisa gatal-gatal karena itu, Mbak, kebersihan airnya kurang memadai. Ini akhir-akhir ini kita juga sudah kan ada pemeriksaan untuk menentukan air itu layak dipakai atau enggak, kita sudah melakukannya. Iya, oke. Kalau untuk skabies sendiri, untuk penanganannya, untuk pengobatannya sendiri biasanya apa nih dok? Kalau kita itu terutama memang harus memperhatikan kondisi dulu ya, Mbak, ya. Kalau sudah parah, itu kan memang sulit terinfeksi. Tentu saja kita nanti pakai antibiotik.
Ada juga yang pakai obat untuk skabies itu namanya skabimid, Mbak. Jadi cuma dioleskan sama ditekan-tekan itu cuma pakainya sekali aja. Kemudian kalau untuk gatal-gatalnya ya dikasih antihistamin, Mbak, seperti biasa. Yang paling menentukan itu memang pengobatannya berhasil atau enggak itu ya memperhatikan tadi, Mbak, kesehatan lingkungan, kesehatan diri sendiri. Obat ini kan untuk pertolongan aja kalau sudah mereka agak parah gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu penularannya jadi maksimal, kemudian kondisinya jadi tidak stabil, jadi tambah parah seperti itu. Iya, baik. Baik, Dokter Lilis, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua untuk obrolan kita di Presisi pagi hari ini, Dok. Dan tetap bersama dengan kami di Presisi Prestasi dan Edukasi. Dan baik pendengar, kita jeda sejenak, tetaplah Anda bersama dengan kami di Presisi Prestasi dan Edukasi bersama Dr. Lilis, pimpinan Klinik Poskestren SMP dan SMA MTA Surakarta. Dan kita akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Dan baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Presisi Prestasi dan Edukasi bersama saya Isnata Skia di sini, dan kebersamaan kita sampai nanti purna di pukul 10 pagi. Kita tadi sudah berbincang ya dengan narasumber kita, ada Dr. Lilis Sonarti, pimpinan Klinik Poskestren SMP dan SMA MTA. Kita sudah membahas ya tadi mengenai Poskestren, kehadiran Poskestren di SMP MTA dan juga SMA MTA, dan juga apa sih yang banyak dikeluhkan oleh para santri ini dengan berbagai keluhan-keluhan yang ada dari selama tinggal di pesantren atau di asrama begitu. Dan baik, kita lanjutkan kembali nih Dr. Lilis untuk kebersamaan pagi hari ini di Presisi Prestasi dan Edukasi. Ini ada yang sudah masuk nih, Dok. Dari yang ada di YouTube nih, Dok. Tolong untuk kesehatan mental adik-adik siswa dan juga santri kapan-kapan juga bisa disosialisasikan tentang kesehatan fisik dan mental, karena mereka bisa jadi ada masalah keluarga juga begitu. Tanggapannya nih, Dok, bagaimana? Iya, Mbak, banyak yang seperti itu ya. Anak-anak itu kan namanya beragam ya, Mbak ya. Ada yang dari keluarga broken home, ada yang keluarga yang tidak serasi, seperti itu juga banyak, Mbak. Memang anak-anak itu pendekatannya bukan dari Poskestren ya, kalau itu ya, Mbak ya. Mereka itu curhatnya ke pembina sama ke BK biasanya, Mbak. Jadi guru BK yang mereka tempat curhat, kemudian disampaikan. Kadang kalau misalnya sudah sampai fisik, itu memang kita yang bertindak juga, Mbak. Kebetulan kemarin ada kasus juga anak-anak SMP ya, Mbak, seperti itu ya, dari kejadian di rumah. Kemudian ada kekerasan orang tua, dan insya Allah kita juga ikut menyelesaikan ya. Memang perlu nanti ada pembinaan juga, memang tidak hanya di lingkungan asrama ya, lingkungan rumah juga yang paling menentukan ya anak-anak untuk kesehatan fisik sama mentalnya, Mbak ya, terutama mentalnya ya. Kalau keluarganya yang dari keluarga yang tidak serasi, keluarga yang broken home, kemudian ada masalah dengan ayahnya, dengan bundanya, kemudian ada masalah dengan saudara-saudaranya, tetap akan mempengaruhi, Mbak ya. Setelah itu yang mungkin jadi PR bagi kita untuk bagaimana memberikan pengertian ke orang tua dan juga anak-anak, bagaimana posisi kita mungkin sebagai orang tua, bagaimana posisi kita sebagai anak, mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih atas masukannya, Mbak. Memang sudah pernah ada kasus yang seperti itu. Iya, apakah nanti di Poskestren sendiri mungkin buka untuk psikolog begitu, atau bagaimana nih, Dok? Ada rencana ke sana, atau kalau misalnya ini ya, karena sekarang para Gen Z ini kan mengalami yang namanya masalahnya tuh tentang kesehatan mental ini, Dok. Untuk saat ini kelihatannya belum bisa memungkinkan ya, Mbak. Tapi cuman memang ini dari guru-guru, jadi PR-nya guru-guru bimbingan konseling ya, Mbak, BP atau BK itu mereka bagaimana mengkondisikan anak-anak itu supaya lihat perkembangan zaman dan seperti keadaan seperti ini agar tidak membawa banyak pengaruh yang negatif gitu, seperti itu, Mbak. Jadi memang bukan tugasnya sekolah, tugas kita semua, Mbak, tugas dari Poskestren, tugas dari pembina, memang semuanya harus berkolaborasi agar anak-anak itu tidak mereka meniru ya, Mbak. Kesempatan kalau pulang itu kan banyak pengaruhnya ya, pinjam HP, kemudian di rumah main HP, kebetulan di rumah punya sendiri lah, mereka tidak bisa membedakan ini pengaruh buruk dan pengaruh negatif. Jadi mereka kayak mencoba
seperti ini gimana tuh, itu yang harus kita cegah, jangan sampai anak-anak ikut-ikutan seperti anak-anak lain yang di luar sana yang tidak mendapatkan pendidikan agama dan tidak tinggal di asrama. Betul. Baik. Lalu untuk tadi untuk kesehatan mental ya dok ya, kalau untuk kesehatan fisik sendiri dari para siswa atau santri ini, apakah mereka itu misalnya ada ini ya sering konsultasi begitu terkait dengan kesehatannya di Boskestren ini? Ya ada Mbak, jadi mereka kadang tidak sakit juga periksa konsul ini menanyakan kalau seperti ini ada kelainan apa. Kadang mereka bingung Mbak. Kadang kan misalnya gatal-gatal tadi ya Mbak ya diobati, kemudian sembuh, kemudian muncul lagi lah seperti itu. Kadang ada konsultasi seperti itu, juga ada konsultasi yang masalah lain. Jadi mereka kesini itu juga bukan hanya fisiknya tadi memang butuh support ya Mbak ya, butuh support dari kita seperti ini. Sudah betul atau belum mereka yang lakukan ya. Kebetulan kalau misalnya anak-anak itu mau menghadapi Mbak ujian, kemudian menghadapi tes itu mereka banyak yang itu Mbak sakit lah. Itu kan karena mereka karena ketakutan diri sendiri ya nanti bisa atau nggak mengerjakan jadi mereka itu kadang kan kalau kita sebut dulu kan lembur semalam itu kejar SKS. Seperti itu karena jadi kondisi fisiknya turun, kemudian mentalnya juga turun. Karena apa? Karena mereka belajarnya tidak nyicil tapi langsung belajar semalam itu. Iya, satu malam penuh begitu tidak tidur. Iya, baik. Kalau ini nih dok, besok kan tepatnya hari santri begitu. Nah untuk menurut dokter Lilis sendiri kehadiran layanan kesehatan seperti Boskestren di pesantren atau di boarding school itu seberapa penting sih dok? Kehadiran kita seperti Boskestren itu Pak, penting sekali ya Mbak ya, karena kita kalau sudah sekolah itu sudah menyatakan dirinya itu boarding misalnya atau pondok asrama itu memang harus menyediakan fasilitas kesehatan. Karena yang kita hadapi itu banyak anak-anak, orang tua juga yang dihadapi. Jadi kalau anak-anak itu tidak ada Boskestren kan kita nanti bingung sendiri Mbak. Jadi pembinanya bingung, gurunya bingung kalau pas waktu sakit. Jadi memang kebetulan itu keadaannya kalau anak-anak itu kan mungkin awal-awal baru menyelesaikan belum banyak masalah ya Mbak, nanti akhirnya tetap ada masalah. Jadi kehadiran Boskestren itu memang betul-betul penting untuk menangani anak-anak yang kesehatan fisiknya terganggu dan kesehatan mental terganggu. Kepada orang tua itu mesti harapannya anakku itu di asrama sehat, anakku di asrama itu bisa kerasan. Nah itu yang kalau kita didukung dengan adanya Boskestren mereka lebih lebih mantap ya Mbak, lebih Mbak, melepas anaknya itu lebih tenang begitu ya. Iya. Betul. Iya begitu. Baik, jadi tidak perlu jauh-jauh karena di situ ada Boskestren sendiri begitu ya dok ya. Nah sejauh ini nih dok, respon dari Civitas Akademika termasuk para siswa dan juga santri ini bagaimana nih dok dengan kehadiran Boskestren ini? Alhamdulillah responnya sangat baik Mbak. Jadi mereka itu tidak hanya sakit aja datang. Jadi kadang-kadang memang mereka itu pengen ke Boskestren gitu ya, tadi konsultasi, kadang anak-anak main itu juga ada, tapi mereka responnya bagus sekali anak-anak itu. Jadi mereka itu kadang yang ada juga anak-anak yang gitu Mbak ya, maksudnya tidak respect. Jadi mereka itu kadang sakit itu tidak gagas, jadi mau ke Boskestren tidak mau, melapor ke pembina tidak mau, jadinya nanti sakitnya sudah agak parah baru pembinanya tahu temennya ya. Jadi ada juga yang seperti itu, ada juga anak-anak yang respeknya cepat, baru merasa pusing, panas, sudah datang ke Boskestren begitu. Tapi yang perlu edukasi ya itu anak-anak yang mungkin karena respeknya kurang bagus, males ke Boskestren, padahal dekat loh Mbak, males itu. Jadi mereka kadang itu memang harus diedukasi, harus dimotivasi. Kalau memang betul-betul sakit ya kalau nggak bilang ke temennya, bilang ke pembina, baru nanti diperiksakan ke Boskestren. Iya, sejauh ini nih dok, kalau misalnya dari para santri ini ada yang mungkin mengalami masalah yang serius dengan kesehatannya begitu, nah apa yang akan dilakukan oleh Boskestren sendiri? Selama ini memang Boskestren itu banyak banyak kegiatannya ya. Jadi anak-anak yang memang kesehatannya terganggu, kemudian terjadi wabah tadi, memang kita mendatangi ke asrama ya Mbak ya. Kita kan
kalau di depan itu cuma garda depan aja yang sakit baru ke sini ya Mbak. Kalau yang nggak sakit kan ada juga yang tidak perlu mau datang sini tapi baru ada masalah. Kita edukasi tadi Mbak, misalnya pemberitahuan ke pembina, ada yang sakit enggak yang nggak mau ke sini. Nanti kita yang datang sendiri ke asrama, edukasi ke anak-anak, bagaimana anak-anak ini bisa terjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Jangan sampai mereka malas mengungkapkan kalau anak-anak itu baru sakit. Kemudian kita berdekatan juga ke pembina Mbak, karena pembina itu kan juga dekat dengan anak-anak. Jadi nanti pembina tahu kan ada kamar-kamar itu ada berapa kamar pembinanya satu itu kan khusus untuk pendekatan ke anak-anak Mbak. Jadi kalau ada keluhan mereka menyampaikan ke pembina menyampaikan ke poskesren, baru kita action ke asrama. Begitu. Baik. Lalu untuk ini Dok, untuk prosedur periksa sendiri ya dan juga berobat dari siswa dan juga santri ini bagaimana nih Dok? Anak-anak kebetulan kan memang ada dankes ya Mbak ya, mereka periksa ke poskesren itu mereka gratis tidak membayar. Kemudian kemarin saya pribadi kemudian dari sekolah juga menyampaikan ya di SMP kalau anak-anak yang punya BPJS mungkin bisa dipindahkan vaskesnya ke poskesren. Karena apa? Karena kita menjaga kemudian anak-anak itu banyak yang cedera Mbak, jadi perlu butuh operasi. Kemudian ada juga anak-anak yang sakit parah ya Mbak ya, mereka tidak tahu di rumah sakit. Kemudian kita berkebutuhan cepat harus segera diselesaikan, harus segera diatasi. Kalau dankes itu kan terbatas Mbak. Kalau BPJS kita bisa mendapatkan pelayanannya yang lebih baik lagi, mungkin mondok di rumah sakit kan diperlukan atau yang lainnya. Kalau dankesnya ini bisa juga untuk rawat jalan dan untuk rawat inap Mbak. Kalau rawat inap yang misalnya kejadian kecelakaannya di sekolah biasanya ditanggung. Kalau enggak. Baik, kita ke ini Dok, untuk pesantren SMP MTA sendiri kan sudah lama ya, dan untuk nakesnya sendiri kalau dilihat dari profilnya itu banyak juga yang sudah berada di sana. Untuk jumlah nakesnya sendiri berapa nih Dok di pesantren SMP MTA nih? Kalau dokter tadi saya sampaikan dokter umumnya ada 3, apotekernya 1, dokter giginya 1, perawatnya ada 2, bidannya 1, administrasinya 1, cleaning service-nya 1. Oh, lumayan ada banyak juga ya Dok ya. Jadi bisa untuk masyarakat di luar pun juga bisa periksa di situ ya Dok ya. Ya, alhamdulillah karena kita berjalannya sudah lama, jadi kita bisa melayani pasien yang dari luar periksa ke kita, kemudian kita juga melayani BPJS tadi. Ya, sejauh ini respon dari masyarakat di luar sendiri bagaimana nih Dok dengan kehadiran poskesren ini? Kalau di lingkungan ini mereka respect, jadi mereka dulu kan memang kita belum kerja sama BPJS ya Mbak. Kalau mereka datang ke sini itu mereka kadang umum, sekarang mereka BPJS-nya sudah dipindah paskesnya, jadi kebanyakan pakai BPJS. Kemudian kita juga pernah mengadakan pengobatan baksos, kemudian promosi ke majelis juga pernah Mbak. Jadi untuk yang masyarakat umum itu biasanya pengobatan gratis. Respeknya bagus sih dari lingkungan kita. Jadi ada pendekatan juga yang dilakukan oleh poskesren sendiri ya di masyarakat sekitar seperti menggelar baksos dan lain sebagainya begitu. Nah kalau untuk yang di poskesren di SMA MTA sendiri nih Dok kan baru sekitar 3 bulan begitu. Untuk di sana itu yang tersedia untuk nakesnya jumlahnya keseluruhan berapa? 5 Mbak. 6 sama T. Begitu. Dan ini memang kalau yang di SMA MTA masih belum ini ya, hanya untuk lingkup di sivitas untuk SMA MTA dan para jadi kita siswanya. Belum bisa melayani dari luar karena kita baru berproses untuk perizinannya. Baik, dan sejauh ini nih Dok, dari pengamatan Dokter Lilis sendiri nih menangani dari para santri di SMP dan juga SMA. Ini apakah ada perbedaannya nih Dok? Kalau perbedaan masih ada ya Mbak ya. Kalau anak-anak SMA itu kan lebih dewasa beda dengan SMP. Kadang-kadang itu anak SMP itu pulang sedikit sudah langsung periksa. Kalau SMA sih enggak ya Mbak, mereka kadang masih menunggu nanti mau menawar sembuh sendiri seperti itu juga ada. Jadi mereka lebih dewasa, apa-apa tidak harus langsung ke ke pasienkes, ke dokter gitu Mas. Ya, jadi seiring bertambahnya umur mereka itu
tidak seperti yang ketika SMP ya, mungkin sakit sedikit Ya, langsung konsultasi begitu. Kalau ya betul, udah betul. besar, udah dewasa itu nanti sembuh sendiri gitu. Iya, beda. Mereka maksudnya masih menunggu dulu. Ya ini mungkin dengan misalnya jalan tadi, istirahat cukup, kemudian makan yang banyak, kemudian minum suplemen itu mereka bisa melakukan sendiri. Kalau SMA itu kan malah lebih mandiri dibanding SMA. Iya, baik. Sejauh ini Dok, untuk untuk kesadaran para santri ini menjaga kesehatannya itu kan perlu adanya edukasi dan juga sosialisasi. Nah, mungkin selama ini yang dilakukan oleh Poskestren itu bentuk-bentuk edukasi seperti apa dan juga sosialisasi seperti apa kepada siswa ini untuk menjaga kesehatannya begitu. Ya, kita kan evaluasi itu kadang kita datangi asrama Mbak ya. Ya. Kadang 1 tahun sekali, kadang 2 tahun sekali, keadaan kamar-kamar gimana, keadaan anak-anak gimana, pas waktu mereka sudah pergi, keadaan kamarnya bersih nggak, kamar kita survei dulu seperti itu Mbak. Kemudian nanti kalau ada temuan ya kita sampaikan ke anak-anak lewat edukasi tadi, misalnya penyuluhan anak putri sendiri, penyuluhan anak putra sendiri, kemudian kita sampaikan ke pembina. Baru nanti kalau ada yang sampai terkena penyakit, baru kita bawa ke Poskestren. Iya, baik. Baik, ini sudah ada yang masuk kembali nih Dok di WhatsApp ya, dengan Ibu Eko Setiani di Cabang Kerja 2 Karanganyar. Ya, terima kasih matur nuwun untuk Dokter Lilis yang sudah merawat anak saya Nadif waktu kelas 8, sekarang sudah kelas 9. Ini sakit kaki pas infeksi begitu ya. Ini Dok, yang pernah terkena sakit kaki pas infeksi begitu. Ya, ini kalau sakit kaki pas infeksi ini apakah tadi seperti skabis tadi ya, skabies tadi ya? Bukan, beda itu. Beda lagi. Jadi kalau kasusnya kalau misalnya yang ringan kan kalau kita bisa menangani, kita tangani sendiri ya Mbak ya. Kebetulan kalau misalnya perlu pemeriksaan lebih lanjut, biasanya kita harus ke rumah sakit. Kebetulan ini anak ini kemarin kasusnya agak berat, jadi pernah mondok di rumah sakit, kemudian kita medikasi, jadi agak lama ini. Ya. Begitu. Jadi kondisinya berbeda ya, bukan karena betul. Ini ya seperti wabah tadi, skabies dan lain sebagainya gitu. Iya. Dan ini nih Dok, untuk mungkin bisa diinformasikan kembali nih Dok, untuk tadi dengan kehadiran Poskestren sendiri kan membuat orang tua di rumah itu merasa tenang begitu. Nah, menurut dokter sendiri kehadiran dari Poskestren di SMP maupun di SMMTA ini memiliki tujuan dan harapan seperti apa nih Dok? Ya, tetap Mbak, jadi harapannya karena tujuannya tadi mengutamakan kesehatan anak-anak ya Bang ya. Tadi dengan adanya anak-anak di asrama, kemudian adanya fasilitas kesehatan, mudah-mudahan anak-anak itu terjaga kesehatannya. Mereka bisa langsung mendapatkan penanganan sewaktu mendapatkan musibah sakit. Kemudian harapannya anak-anak itu dengan adanya fasilitas kesehatan jangan sampai banyak yang sakit. Harusnya kita mementingkan promotif dan preventif sehingga anak-anak itu banyak yang terjaga kesehatannya dan tidak mudah sakit dan tidak mudah datang ke Poskestren. Dan harapannya orang tuanya juga mendukung Mbak. Orang tuanya mendukung, memotivasi anak-anak agar selalu menjaga kesehatannya. Kadang kalau anak-anak itu sudah sakit, itu makan aja tidak mau Mbak, malas makan, pengennya pulang diladeni sama bapak ibunya. Seperti itulah. Memang harapannya orang tua juga mendukung, nanti dari asrama juga mendukung anak-anak itu gimana bisa menjaga kesehatannya dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga waktu sakit itu tidak terlalu lama. Jadi apalagi kalau alhamdulillah tidak sakit, itu alhamdulillah tadi walaupun sakit nanti sakitnya sembuhnya cepat seperti itu. Iya, baik Dokter Lilis, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung acara nih Dok. Mungkin sebagai closing statement nih Dok, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Dokter Lilis kepada para santri atau orang tua santri yang mendengarkan di pagi hari ini. Silakan Dok. Terima kasih Mbak. Harapannya mungkin ke orang tua yang kalau santri mungkin di asrama ini baru sekolah gitu. Jadi harapannya ke orang tua, mudah-mudahan orang tua itu memberikan dukungan kepada kami Poskestren SMP maupun SMA, dan kami pun tidak lepas dari kekurangan ya, kami mohon dukungannya dan masukannya. Mungkin dari Poskestren ada kekurangan, ada apa yang perlu diperbaiki, mohon orang tua memberikan dukungan, mohon orang tua memberikan masukan
dan terima kasih atas dukungannya sehingga Poskesren SMP dan SMA ini berjalan dengan baik. Iya, baik. Terima kasih Dokter Lilis sudah menyempatkan meluangkan waktu di Presisi Prestasi dan Edukasi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sukses selalu untuk Dokter Lilis dan juga Klinik Poskesren SMP dan SMA MTA Surakarta. SMA MTA. Dan baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, demikian untuk Presisi Prestasi dan Edukasi pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga kebersamaan kita ini memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Apa yang disampaikan oleh Dr. Lilis Sunarti, pimpinan Klinik Poskesren SMP dan SMA MTA tadi memberikan inspirasi dan juga kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Dan akhirnya saya Isna Taskia bersama produser Irwan Firman dan juga switcherman Anofika Akbar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.